waktunya dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi yang jawab salam saya sedikit. Saya doakan yang jawab salam saya berikutnya semoga cicilannya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jihad zaman sekarang ini adalah bayar cicilan. Santri-santrinya. Alhamdulillah, yang sangat saya muliakan Bang Wahid, guru kita, juga LTM PBNU, kawan-kawan LTM, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dari sahabat kita Lujek NU Jack, NU Jack. Oh, Nusantara Jack, betul. Karena nanti saya langsung akan menggunakan, insya Allah. Sebelum saya menjelaskan santri 4.0, saya tanya, jenengan ini sudah 4.0 atau masih 2.0? Sebentar, saya tanya, panjenengan sudah pernah jualan di online itu apa belum? Sudah bisa Bangga? Kalau sudah pernah berarti sudah masuk di sana. Tapi saya tanya, yang sampean jual itu barangnya sampean apa punya tetangganya? Dalam? Oh, saudara Muhammad. Supaya pelan ini tidak terlalu tegang. Jadi begini, bagi saya tidak ada gelar yang membanggakan saya kecuali kata santri. Karena kebetulan saya memang tidak punya gelar. Saya tidak lulus S1, tidak lulus S2. Tapi alhamdulillah gelar saya S2. Gelar apa itu? Gelar sajadah sama surga. Kalau mau sholat saya masih sajadah. Kalau undang ngaji ya surban saya gelar. Begini, kita lihat berikutnya ada satu ayat berkenaan dengan yang paling sering disampaikan oleh kiai kita. Dulu awalnya Nabi itu mendorong para sahabat untuk perang. Ya ayuhan Nabi yuharridil mu'minin alal qital. Muhammad, kamu dorong, kamu motivasi para sahabat berperang. Saat itu sahabat senang perang semua. Kira-kira bagi kita yang terjadi harridil mu'minin alal qital itu adalah sekitar tahun 45 setelah keluarnya resolusi jihad 22 Oktober. Saking semangatnya perang semua. Saat itu kemudian Allah menurunkan ayat ini, surat At-Taubah ayat 122. Tapi bukan 212. Ini saya bilang kok nyenyek saya. Ini ayatnya 122. Bukan juga lebih hampir mirip dengan besok ini kan? Kemudian setelah sahabat itu senang perang semua, turun ayat ini. Bahkan dan mukminun liyadhuru kafar. Ini sahabat jangan perang semua. Kalau sahabat maju ke medan perang semua, habis. Demikian halnya saat itu setelah Konor, indeks santri ketika tahun 45, Hadratus Syekh, para ulama kita pendiri NU, beliau belum menyuruh maju ke medan perang. Santri itu sudah maju duluan. Sekarang diajak foto untuk Kartanu saja, ini Masya Allah. Sudah disuruh masih ada yang belum maju. Jadi saat itu luar biasa ada kesamaan kejadian itu. Kemudian setelah sahabat maju semua ke medan perang, turun ayat ini. Jangan maju semua ke perang. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya sebagian dari sahabat itu menetap bersama dengan Rasulullah mempelajari ilmu agama. Maka ketika dulu pasukan Hizbullah, pasukan kiai-kiai kita, begitu setelah perang
25 itu setelah 10 November ada sebagian yang tetap kembali ke pesantren, ada kembali ke daerah selatan, daerah Nganjuk, daerah Jawa Tengah. Tidak ada kemudian setelah santri berperang, dia menemui Pak Karno. Pak Karno, saya ini komandan Banser Jawa Timur. Setelah perang ini saya dapat bintang berapa? Untung Pak Karno tidak jawab bintang 7 sampai. Apa bintang 7 nih? Buyar ya. Saya tidak tahu zaman panjenengan hari ini nemu bintang 7 apa enggak. Kalau zaman saya ada dulu. Kalau kita bintang 8 itu memang sudah ada di dalam hati kita. Jadi maka hendaknya mereka kemudian ke pesantren, atau kalau dalam bahasa kita pesantren, maka muncul sahabat Abu Hurairah, muncul sahabat Ibnu Abbas, muncul sahabat Ibnu Umar. Beliau-beliau inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Abu Hurairah 5.000 lebih, sahabat Anas sekitar 3.000, 2.000 dan seterusnya. Kemudian waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihi, maka setelah mereka ini menjadi santri, kemudian mereka pulang menuju kepada kaumnya, dan ayat yang disampaikan oleh Allah waliyudhiru, cara mendakwahkannya seperti yang sering disampaikan oleh para ketua umum kita, mulai dari Kiai Hasyim Muzadi sampai sekarang Kiai Said Agil, cara menyampaikannya itu kontekstual. Jadi kalau dulu di zaman saya ngajinya pakai pen tutul, ini mestinya zaman sekarang ini pakai Note 9 ini mestinya. Kalau kiai saya, Kiai Nurul Huda di Poso itu sudah pegangannya. Cuma ya karena di pesantren sebelumnya belum boleh. Kalau santri masih pegang itu, ya lebih banyak tidak ngajinya. Cuma konteksnya hari ini ya pen tutul itu utawi kiku itu bukan nutul pakai tinta, dan sudah apa namanya, pen apa itu namanya, ya, pokoknya kayak gini nih, kayak gini mestinya. Cuma sekali lagi itu dahulu. Maka panjenengan yang sudah menjadi santri, panjenengan hari ini sudah sebagian masuk ke pelajaran yang memang diajarkan oleh kawan-kawan LTN dan seterusnya. Setelah panjenengan pulang, setelah panjenengan kemudian menguasai itu, ini yang kemudian oleh ulama kita, Syekh Ibnu Battah, yang beliau mengutip dari seorang ulama bernama Ibnul Ashjad. Kata beliau begini, fa'alamatu man arada bihi khairah, tanda seseorang yang oleh Allah dikehendaki baik, yang pertama itu dia mampu memproteksi diri, tidak mudah berkomentar. Hari ini kita tidak cocok dengan kiai ini langsung komen, tidak cocok dengan tokoh ini langsung komen, tidak cocok. Orang yang terlalu apa istilahnya, terlalu over, tidak cocok dengan kawan upload ini tidak cocok langsung di komen dan seterusnya. Maka sekali lagi berarti pulau kali panjenengan belum memiliki ngegas saja sukanya. Kemudian berikutnya, kalau berbicara agama, hendaknya di sini yang maslahat yang baik-baik. Kemudian hafidhun ala lisan, ini tadi mampu kalau saya apa di Twitter, di YouTube, di Instagram, di mana-mana itu pengennya selalu bawaan ingin komen ada. Cuma sekali lagi panjenengan hari ini dipertemukan, dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak sama dengan panjenengan. Kalau panjenengan buat satu grup alumni Pondok Lirboyo, alumni Pondok Saran, tidak ada masalah. Perasaannya sama, gurunya sama, pengalamannya sama, tidak ada masalah. Panjenengan lulusan SMA mana, kumpul dalam satu tempat, tidak ada masalah. Tetapi begitu kemudian kita masuk dunia yang luas, dunia yang kemudian panjenengan tidak hanya kumpul dengan kawan sepondok, tidak hanya berkumpul dengan calon mertua, calon besan. Ini kalau calon mertua jenengan kok langsung semangat begitu.
sekali lagi ada ketahanan, menahan diri untuk tidak mudah kemudian terkejut. Saya diingatkan sudah sejak dulu oleh kawan saya namanya Mas Teguh. Ustaz, jenengan jangan mudah komen. Kalau panjenengan sekali komen di screenshot oleh orang, itu menjadi tahanan panjenengan. Betul saya sendiri. Contoh, ada salah satu ustaz. Ketika ustaz ini dekat dengan kita, pembicaranya sama dengan kita. Ketika dekat dengan kelompok HTI, dia berbicara HTI. Itu setiap mereka kemudian bicara, ada yang menampilkan screenshotnya. Dia tertahan dengan apa yang pernah dia tulis sendiri. Maka sekali lagi, kalau kali panjenengan, saya sudah diingatkan sudah dulu ini, sudah lama oleh kawan saya. Maka sekali lagi, jangan kemudian kita terkekan. Kalau sudah ada screenshot, kita mau tidak bisa, sulit. Mau terbayun gitu. Semakin dicecah. Maka sekali lagi zaman sekarang ini, kata Ketua LDN Jawa Timur, tangan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terbungkam, tetapi waktu kalimuna aidihim, tangannya bicara. Ini screenshot. Ada pokoknya serba tangan bicara. Tangan bicara bukan cuma sidik jari, tapi sekali lagi sudah sebegitu kuat. Kemudian panjenengan berikutnya, arifan bi ahli zamani, panjenengan harus tahu kondisinya. Orang hari ini ngaji, mereka disibukkan dengan kerja. Kalau ada orang tua, anaknya kemudian sadar pesantren, alhamdulillah. Tetapi kalau kali panjenengan masih menemukan ada satu orang, ada kelompok beberapa segmen masyarakat, mereka lebih disibukkan kerja. Mereka ingin mengaji, tidak sempat ke pesantren, tidak sempat datang ke masjid, tidak bisa bermajelis taklim. Mereka mau baca, tidak sempat. Mereka maunya mendengarkan. Maka pulau kali panjenengan sekali lagi, disitulah pulau kali panjenengan arifan bi ahli zamani, peka terhadap umat. Maka kiai panjenengan di pesantren ngaji, panjenengan rekam, panjenengan siapkan kata-kata mutiara beliau, jenengan catat, kemudian di-share, kemudian dibagikan. Kenapa? Sekali lagi, bukan berarti kita terlambat. Bukan. Kita ini ibarat film India, kita ini vijaynya. Apa vijay itu? Vijay itu singkatan dari kopi jai. Jadi kalau bisa cangkir kopi, ini kopinya kopi jai. Kemudian mereka, kelompok salafi, ustaz-ustaz mereka, itu ibaratnya tuan takur. Jadi biarkan dulu dia berkecamuk di dunia maya itu. Kita yang tuan takur ini masih berbarengan sama Preti Sinta gitu ya. Preti Sinta itu zaman saya, nggak tahu sekarang zamannya itu ya, nggak tahu saya. Kemudian masuk ke sana, ditampilkan di sana, sebab sekali lagi hari ini semua serba pilihan, serba. Kalau seperti saya ini, karena di Asbaja Center, saya memang lebih diarahkan ke debat. Tolong panjenengan cari kiai panjenengan, ustaz panjenengan yang baby face, yang ganteng. Kalau saya bukan baby face, saya baby shark. Ajak semangat panjenengan ini menertawakan saya. Oke, alhamdulillah istri saya cantik. Kenapa? Karena saya menikah dengan santri saya sendiri. Mesti itu kalau santri. Aslinya enggak mau, cuma terpaksa. Ustaz, itu namanya Australia Kabupaten. Harus dulu. Kemudian berikutnya bukbilan ala syakni, panjenengan fokus. Kalau panjenengan sudah bergerak di situ, jenengan fokuskan. Kenapa? Orang yang fokus di satu tempat, wa allaw istaqamu 'ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang fokus di satu profesi, orang yang fokus di satu tempat, Allah akan melimpahkan rezeki dari jalan itu. Maka sekali lagi panjenengan dari manapun profesinya, apapun keadaannya, yang penting santri itu menjadi nilai dari pulau dari panjenengan. Ketika
ketika dalam keadaan seperti ini panjenengan fokuskan, saya yakin Allah akan melimpahkan rezeki itu kepada panjenengan semua. Pertama adalah rezeki berupa kesehatan, kedua panjang umur, kemudian ketiga jodoh. Jodoh bukan hanya untuk panjenengan tetapi juga presenternya juga ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga, kita perdalam melalui sharing dan seterusnya. Yang penting santri aswaja paling tidak yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah ini kemudian menjadi bekal bagi kita. Apapun terlibat kata, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.